adik-adik. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Albert dan Kak Diki di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Nah Kak Diki, apa kabarnya nih minggu pagi ini? Kalau kabar kakak luar biasa. Kalau Kak Albert gimana kak? Kak Albert juga di minggu pagi yang cerah ini luar biasa. Adik-adik, apa kabarnya? Pastinya semua dalam keadaan sehat dan Luar biasa juga. Nah Kak Diki, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mau apa dulu nih? Kita mau nyanyi dulu yang berjudul Tuhan Allah di tengah kita. Nah, kalau Tuhan Allah ada di tengah kita, maka kita bisa melakukan perbuatan yang besar. Nah, ayo adik-adik, kalau gitu mari kita nyanyiin lagunya. Adik-adik ikuti di rumah ya. Oke. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan kirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita bersikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah Kak Diki, sekarang gimana kalau kita ajak adik-adik menyanyi lagi satu buah lagu? Supaya lebih semangat ya kak ya. Ya, lagu apa kali ini Kak Diki? Judulnya adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak gentar, ku tak gentar. Nah, setelah menyanyikan lagu tadi, kakak jadi teringat tentang keputusan Simon Petrus untuk mengikuti Yesus. Simon Petrus itu Kak, dia seorang nelayan. Cuman dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Nah adik-adik, mari yuk kita dengerin firman Tuhan berikut ini. Hai adik-adik, kita baca kitab sucinya dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai.
Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, lihat nih, Tante Tina lagi apa? Ya, Tante Tina lagi mancing. Di sini berisik ya, kita pindah aja, oke? Di sini lebih kedengeran ya adik-adik ya, di sana tadi berisik. Tante Tina udah lebih dari 1 jam memancing ikan, tapi tidak dapat. Tidak ada satupun ikan yang Tante Tina dapatkan. Umpannya sampai sudah larut di air, tapi ikannya tidak dapat. Kecewa sekali. Tante Tina bisa bayangkan, pasti Simon dan teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, pasti kecewa juga. Di cerita kitab suci hari ini diceritakan mereka sudah semalaman kerja keras mencari ikan di danau, tapi tidak dapat ikan ya, mereka tidak berhasil. Tante Tina yang cuma duduk aja menunggu sudah kecewa, apalagi mereka yang kerja keras semalaman. Mereka membuang jala, menunggu, tarik, tidak ada ikannya ya. Lalu mereka menunggu lagi, membuang jala lagi, nunggu lagi, tarik lagi, tidak ada. Begitu terus semalaman, tidak dapat ikan seekor pun ya. Nah, waktu mereka kembali ke pantai, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus meminta Simon, "Ayo kembali ke tengah, ke tempat yang lebih dalam, jala lagi ikan." Simon Petrus berpikir, ini semalaman saja sudah tidak menemukan, pasti tidak dapat lagi. Tapi
Untungnya Simon taat. Simon mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyuruh, baiklah, mari kita berangkat, kata Simon. Untung kan, mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali. Sampai 2 perahu dan dua-duanya hampir tenggelam karena terlalu banyak ikan yang mereka dapatkan. Belum pernah mereka mendapatkan ikan sebanyak itu di Danau Galilea itu. Ya, Simon dan teman-temannya sangat takjub karena melihat ikan yang banyak itu. Lalu Simon berpikir, wow, saya tidak layak. Saya ini orang berdosa. Tuhan Yesus, pergi deh, jangan dekat-dekat saya. Saya orang berdosa, kata Simon. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Wow, penjala manusia. Lalu Petrus sesudah tiba di pantai, meninggalkan perahunya dan segalanya dan pergi mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Pertama, Tuhan Yesus melakukan lagi mujizat. Nah, kita lihat kalau kita bersama Tuhan Yesus, hal-hal yang besar, mujizat dapat terjadi. Ya. Kedua, kita lihat, kita belajar dari Simon bahwa Simon itu taat. Ketika Tuhan Yesus bilang, "Ayo kita ke tempat yang lebih dalam," Simon Petrus taat. Ya. Nah, adik-adik juga harus belajar taat seperti Simon. Gimana caranya? Ya, adik-adik, ketika adik-adik diciptakan, Allah menitipkan adik-adik kepada ayah ibu, mama, papa kalian. Nah, artinya kalau adik-adik mentaati nasihat, kata-kata dari mama dan papa, artinya adik-adik juga belajar taat kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Jadi dari hal-hal yang kecil yang dikatakan oleh mama dan papa, seperti misalnya, ayo sikat gigi, ayo mandi, ya, itu adalah hal-hal yang dapat kalian pelajari untuk taat. Ya, nah, yang ketiga kita belajar pada hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah menetapkan dan mengajak Simon untuk menjadi penjala manusia. Apa itu penjala manusia? Nah, artinya begini, Tuhan Yesus itu memerlukan teman-teman, pengikut-pengikut, murid-murid yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk membantu Tuhan Yesus memperkenalkan keselamatan yang dari Allah. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga ingin kita membantu Tuhan Yesus, bekerja bersama Tuhan Yesus, mengabarkan, menceritakan keselamatan dan mengenal Tuhan Yesus. Ya, itu artinya kita menjadi penjala manusia. Ya, adik-adik mau? Adik-adik juga bisa kalau mau, ya. Dan karena kita murid Tuhan Yesus, itu yang akan kita lakukan. Setuju? Ya, caranya dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kita tersenyum kepada semua orang, ya, kita ramah, kita baik. Nanti orang akan melihat, kok dia baik ya? Nah, mereka akan melihat bahwa kita baik karena ada Tuhan Yesus di dalam diri
kita. Ya. Nah, hal yang lain yang kita pelajari hari ini adalah Simon Petrus ketika diajak Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, Simon Petrus meninggalkan segalanya dan mengikut Tuhan Yesus. Ya, makanya tadi di depan kita belajar lagu Mengikut Yesus keputusanku. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita harus berani meninggalkan apa? Ya, nomor satu kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Misalnya malas. Nah, itu harus ditinggalkan ya. Kalau kita mengikuti Yesus, kita harus rajin. Nah, adik-adik, sekian dulu hari ini dari Tante Tina ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita membuat aktivitas. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. 1 lembar kertas HVS. Lalu kita siapkan pensil warna, gunting, tali sekitar 20 cm, spidol hitam, dan 2 buah stik es krim. Juga jaring. Kalau adik-adik tidak punya jaring di rumah, bisa diganti oleh plastik ya, atau oleh kertas juga bisa. Lalu siapkan juga solasi. Kita mulai. Langkah yang pertama adalah kita menggambar dahulu. Kita singkirkan dulu yang lainnya ya adik-adik ya. Kita akan menggambar. Apa yang akan kita gambar? Di cerita yang disampaikan tadi, Yesus mengajak adik-adik untuk menjala manusia. Nah, adik-adik mulai menjala siapa ya? Kalau kakak akan menjala teman kakak. Adik-adik juga bisa loh menjala teman-teman. Caranya dengan bagaimana? Dengan berbuat baik, sering menolong, memberi contoh perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga teman-teman adik-adik menjadi ingin sama seperti adik-adik, ingin mengenal Tuhan Yesus secara lebih dekat. Nah, dengan adik-adik mengajak teman-teman atau siapapun untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat, maka artinya adik-adik sudah menjala teman-teman. Kakak akan menggambar 3 ya. Menggambar 3 teman kakak dan juga 2 ikan. Nah, setelah gambarnya selesai, langsung kita warnai ya. Semuanya. Berikut 2 ikannya. Lalu kita gunting setelah selesai. Nah, gambarnya sudah selesai kakak gunting seperti ini. Kemudian kita ambil jaringnya dan kita tempelkan 1 stik es krim di bagian bawahnya menggunakan solasi. Kita kerjakan ya adik-adik ya. Kita rekatkan sampai kuat seperti ini ya adik-adik ya. Sudah menempel bagian bawahnya. Nah, kakak akan menjaring, akan menjala teman-teman untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Ada 3 teman kakak yang akan kakak jala, dimasukkan ke dalam jaring milik kakak. Adik-adik bebas ya, akan memasukkan berapa gambar. Setelah masuk 3 gambar seperti ini, kita tutup bagian atasnya dengan 1 stik es krim kembali. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita tempelkan gambar ikan yang tadi dibuat. Apa ya yang belum? Oh, talinya belum. Talinya kita pasang seperti ini ya adik-adik ya. Kita balik dahulu. Nah, selesai sudah. Tinggal terakhir kalian tuliskan ayat hafalan di minggu ini.
yaitu Lukas 5 ayat 10b. Dihafalkan ya adik-adik. Nah, selesai jaring punya kakak akan menjala teman-teman untuk menjadi lebih kenal dengan Yesus lebih dekat lagi. Adik-adik, selamat mengerjakan, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Nah, sekarang waktunya tantangan minggu ini. Selama bulan September ini, adalah bulan Kitab Suci Nasional, ya. Jadi tantangannya akan berkaitan dengan tentang Kitab Suci, ya. Nah, adik-adik tahu kan, ini adalah Alkitab kita, ya. Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama, lalu Deuterokanonika, dan Perjanjian Baru. Di minggu-minggu yang lalu, adik-adik sudah mendapatkan tantangan untuk menyanyikan dan menghafalkan nama-nama kitab di Perjanjian Baru, ya. Nah, 4 kitab pertama di Perjanjian Baru itu apa saja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kalian sudah ingat itu. Sekarang, tantangan yang minggu ini, kita akan mengingat-ingat, menghafalkan 5 kitab pertama di Perjanjian Lama. Ya, 5 kitab pertama di Perjanjian Lama itu apa saja? 1. Kitab Kejadian. Kedua, kitab Keluaran. Ketiga, kitab Imamat. Keempat, kitab Bilangan. Kelima, kitab Ulangan. Nah, kita akan mempelajarinya dengan cara yang lebih mudah kalau kita nyanyikan. Adik-adik tahu lagu Balonku? Tahu ya, pasti ya. Nah, kita akan memakai lagu Balonku untuk membantu kita mengingat, menghafalkan nama-nama kitab pertama yang ada di Perjanjian Lama. 5 kitab pertama di Perjanjian Lama itu disebut kitab Taurat. Ya, kitab apa? Ya, kitab Taurat. Nah, kata-kata lagunya begini. Kitab Taurat ada 5, rupa-rupa namanya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah kitab Taurat di Perjanjian Lama. Kitab Taurat ada 5 di Perjanjian Lama. Bisa ya? Nah, kalian hafalkan, lalu nyanyikan, minta mama atau papa merekam kalian sedang menyanyikan lagu tersebut, lalu kirim ke kakak-kakak ya. Dan ini adalah tantangan minggu ini. Nah, sukses ya adik-adik, ditunggu videonya. Oke adik-adik, setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti aktivitas, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Nah, sekarang sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Oke adik-adik, kita persiapkan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Ya Tuhan, ajarkan kami agar selalu setia mengikuti-Mu dan selalu taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Dadah.